Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa khalaqa minal ma'i basharun faja'alahu nasaban wa salatu ala khalqi sahwatan jabra wa sababat bi umuri khairin wa syarrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua DKM beserta para pengurus dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena dengan izinnya malam ini alhamdulillah kita masih dapat bersama berkumpul di masjid ini. Yang pertama tentu adalah melaksanakan kewajiban kita salat maghrib. Alhamdulillah bisa lakukan dengan berjamaah dan juga dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dijadikan amal ibadah yang dibalas dengan limpahan pahala. Salat dan salam semoga selalu tercurah dengan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini malam Jumat terakhir berarti di bulan Sya'ban ya. Karena Jumat yang akan datang kita sudah bukan malam bulan Sya'ban lagi, itu sudah Ramadan, dan insya Allah malam besok sudah tarawih. Karena di Ponorogo itu juga sudah di grup itu sudah menyatakan bahwa besok dimulai sholat tarawih. Mudah-mudahan barangkali ini Sabtu. Ini mudah-mudahan ya, kita lihat saja lah. Berarti malam ini judul kita adalah Asyam, yaitu puasa. Asyam itu secara mutlak itu al-imsak, menahan diri. Sebagaimana dalam Al-Quran yang berbicara tentang Siti Maryam, inni nadartu lirrahman sauma. Jadi Siti Maryam itu bernazar. Apa nazar dia kepada Allah itu? Sauma. Sauma itu dalam arti apa? Dia tidak mau berbicara, menahan diri. Imsak anil kalam. Namun yang dimaksud di sini adalah secara istilah bahwa siam di sini adalah al-imsak an jami'il muqtirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ini ada dua nih kalau bicara batal puasa. Ada batal puasa mutlak, ada batal nilainya. Yang paling banyak batal nilainya.
Sejak kapan? Yaitu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi kalau ada kalimat imsak itu masih boleh makan, bukan berarti udah boleh udah puasa, masih ada, cuman hati-hati 10 menit ke depan berlaku puasa itu. Jadi kalau pas lagi makan saat imsak untuk daerah sekitarnya Jabodetabek, dia makan aja, tapi hati-hati 10 menit ke depan udah waktu puasa. Dia bisa jadi puasa gitu kan kalau sudah kita tahan, tapi kalau tidak dibarengi dengan niat nggak ada nilainya. Makanya diiringi dengan kata ma'an niat, beserta niat. Makanya rata-rata habis taraweh baca niatnya kan, karena khawatir udah dari pagi nggak makan sampai tenggelam matahari, dia pergi nggak punya tujuan. Ya kalau niat tujuannya apa? Oh, kita saum karena Allah. Nah disitulah ada nilainya. Lalu saya katakan di atas tadi, banyak orang yang batal nilainya, puasanya nggak batal, tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak menjaga lisannya dari misalnya gosip tuh. Makan mah enggak, tapi ngerumpinya doyan. Nah ini puasanya nggak batal, tapi nilainya nggak ada. Kan dia nggak makan, nggak batal puasanya, karena terus dia membicarakan orang, nggak ada nilainya. Jadi yang banyak nih batal nilai sebenarnya, karena kalau nggak makan nggak minum udah biasa kayaknya itu. Pas ngomongin mah tetap ya kan, pagi-pagi mempersiapkan buka sama tukang apa tuh sayuran, tapi ngomongin tetangga sebelah. Ini yang dipersiapkan bukanya saja, tapi nilai pahalanya nggak ada. Tapi kalau ibu-ibu di sini, bapak-bapak jarang yang begitu ya. Cuman sekali-kali suka ada tuh lupa kayaknya tuh. Kalau lupa bener mah nggak apa-apa lah, karena lupa mah gratis nih. Itu maksudnya itu. Kemudian fadluhu, kelebihannya itu apa? Puasa itu Rasulullah pernah mengatakan begini. Ana Rasulullah SAW qala Allah azza wa jalla, sesungguhnya Rasulullah bersabda dan Allah berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Jadi ada hadis ini, separuh hadis qudsi, separuh hadis Rasulullah. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Ini kata Allah nih, semua amalan manusia itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Ini maksudnya apa? Ini tasrif, satu penghargaan, satu penghormatan. Jadi tasrifan itu. Jadi idofatu ilallah di sini adalah idofatun tasrif. Jadi penghargaan kepada orang yang berpuasa itu. Kenapa kata Allah semua amalan itu hanya untukmu, tapi kalau puasa untukku. Wa ana ajzibihi, dan aku yang langsung membalasnya. Ini ajzibihi, aku langsung balasnya. Wasiyamu junnatun, puasa adalah perisai. Maksudnya puasa itu benteng, puasa itu perisai. Kalau bapak misalnya ke medan perang pakai baju besi itu perisai. Maksudnya apa? Perisai benteng diri kita dari perbuatan maksiat. Kan kalau lagi puasa nih, ada temen mau ngomong, maaf kita sedang berpuasa, ya kan gitu. Ini udah bentengin diri nih. Makanya kalau kita ingat terus kita nih sedang saum, itu menjadi perisai betul ya. Makanya ketika ada keinginan untuk membicarakan hal-hal yang negatif, stop dia, nggak jadi. Nah itulah perisai junnah. Faidakana yaumu shaumi ahadikum fala yarbas, dan ingat kalau salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, sedang berpuasa, fala yarbas, jangan ngomong-ngomong yang kotor-kotor lah. Ya kan? Ngomong-ngomong yang keji itu yang enggak bagus. Wala yashab, dan jangan teriak-teriak. Jangan marah-marah di masjid, wah enggak usah lah. Nanti aja setelah puasa. Ya Pak, tahan aja dulu gitu. Kemudian walaya jahal, apalagi sampai itu nyaci orang gitu. Stop. Daripada kalimat yang keluar lebih banyak bertasbih saja. Fa in sa'ata mau ahadun au qatalahu ahadun falyaqul inni shaim. Sampai 2 kali Rasul mengatakan, sekalipun misalnya ada yang ngajak berantem saking panasnya, katakan, kata Rasulullah, aku sedang berpuasa. Jadi di rumah tuh kalau misalnya panas-panasan,
Jangan, tahan, aku sedang berpuasa. Tapi jangan begini juga, pas buka, tadi kan kita puasa, nggak jadi, sekarang. Ya nggak begitu. Ya Bu ya, jangan itu. Nah, itu terus saja itu, gitu. Ini shaim, aku sedang berpuasa. Kenapa? Karena ketika kita melakukannya berarti bukti bahwa kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita. Makanya disebut oleh Abu Hattahiyah itu asadul jihad, jihadul hawa. Perjuangan yang berat itu melawan nafsu. Kadang nggak makan, nggak minum kuat, tapi nahan nafsu yang nggak kuat itu. Ya, nafsu yang paling tahu kita nih. Kemudian waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulubu fami shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil miski itu. Bau mulut orang yang berpuasa. Ini bau mulut ini kan kenang kalau puasa itu suka kering tuh, ada bau-bau dikit tuh, ya. Apa kata Rasulullah, itu lebih harum dari minyak kasturi nanti pada hari kiamat. Tapi jangan begini juga, nih bau banget, tahan aja deh, tapi mual. Ah udah gosok gigi aja. Boleh nggak gosok gigi? Boleh. Yang nggak boleh itu makan sikat giginya. Iya. Ya gosok gigi saja gitu. Yang nggak boleh Pak, makan sikat giginya. Sama odolnya ya kan. Harus tahan. Daripada misalnya nih membuat kita mual gitu. Ya udah. Nggak apa-apa. Kenapa? Kalau hanya sekedar menggigit saja ya nggak batal. Misalnya nih, Pak, dari depan tuh dari lampu merah beli combro gitu. Digigit sampai ke pandan nggak batal, cuman orang pandan bilang stres ya. Puasanya nggak batal, cuman stres itu, ya kan? Wali shaim parhatani yabrahumatu. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang membahagiakannya. Apa? Satu, saat kita berbuka. Itu kalau diperhatikan orang yang puasa dan orang yang tidak puasa pada saat berbuka itu kelihatan. Dari wajah aja udah kelihatan. Nanti ceklah. Kenapa? Karena kalau dia benar-benar berpuasa Pak, istilahnya menghadap air berbuka aja udah beda dengan orang yang pura-pura puasa tapi nggak puasa gitu, pura-pura aja gitu. Kan dulu pernah tuh yang suka pura-pura tuh, di luar nggak puasa tapi datang ke rumah puasa gitu kan. Ibu pernah ngalamin nggak dulu? Ya walaupun dengan berbagai macam cara nggak bisa dibohongi itu. Megang gelasnya beda loh, kalau yang puasa mah nggak kenceng ya kan gitu. Kalau yang nggak puasa udah lepas itu kan. Kenapa? Dia membohongin dirinya pada saat itu. Itu sangat gembira itu. Sampai jam aja diperhatiin tuh. Sampai ada yang hafal tuh. Ini kan misalnya malam baru kalau hari Sabtu kita puasa, udah tahu tuh maghrib jam berapa tuh udah tahu. Bener Pak, maghrib jam berapa tuh tahu. Sampai jarum jam tuh bener-bener diperhatiin tuh. Tapi kalau hari-hari biasa mah nggak tahu, ditanya maghrib jam berapa nggak tahu dia. Untuk yang besok aja dia umumkan, insya Allah besok maghrib jatuh jam sekian, udah tahu bener tuh. Itu luar biasa. Kenapa? Luar biasa tuh. Dan yang kedua, kebahagiaan yang akan terjadi adalah pada saat dia berjumpa dengan Allah. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi itu. Ketika berjumpa dengan Allah, maka dia bahagia karena dengan puasanya itu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa pintu surga itu ada 8. Sama niyatu abwab. Salah satu dari yang 8 itu ada namanya Babur Royan. Ini pintu surga spesial buat orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita benar-benar puasanya dengan benar, itu sudah punya Pak. Kenapa? Itu Rasulullah mengatakan. Jadi ada salah satu pintu khusus buat orang yang berpuasa. Sampai kata Rasulullah, kalau sudah masuk semuanya orang yang berpuasa itu ke dalam pintu, dengan sendirinya akan menutupnya. Makanya kenapa orang sangat bahagia ketika datang Ramadan itu? Karena sudah ada spesial itu. Makanya ada yang nyambut dengan berbagai macam cara ya kan? Ya. Ada yang menyambut dengan begini-begini. Kenapa? Karena ada kaulul ulama itu. Ini bukan hadis, ada kaul ulama. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasanya disentuh api neraka. Nah itu. Kemudian warawiyal Bukhari wa Abi Daud as-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yas'as wa la yazhal fa in imru'un qatalu aw satam wal falyakul ini shaim. Ini sama dengan yang di atas.
Hanya di bagian akhir kalau kita lihat ini ada kalimat tambahannya di sini. Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hulubu fami sha'im inda atyabu indallah min rihil miski yatruku ta'amahu wa saraba wa sahwatu min ajri. Kenapa? Karena kata Allah, dia meninggalkan makan, minum, kepuasan nafsunya, keinginan nafsunya itu apa kata Allah? Li ajli, karena untukku. Jadi ketika kita niat tuh bahwa itu sauma godin an ada ipar di sehari Ramadana hadisa, nanti kan kalimat itu lillahi ta'ala. Ini kalau ditanya nih sebulan full lillahi ta'ala apa enggak sih? Kan kalau seminggu tuh nggak berubah masih dia masih lillahi ta'ala. Jadi benar pas 2 minggu terakhir tuh lillahi ta'ala atau lil mudik gitu. Gimana kira-kira? Masih lillahi ta'ala apa? Bukan puasa yang dibicarakan, pikirannya kapan ini, akhirnya kadang-kadang nggak jadi ke masjid ya. Tahan itu. Ini kesempatan masjid. Kenapa? Dengan kalimat Ramadan saja itu pembakaran dosa-dosa sebenarnya. Makanya kenapa Rasulullah itu berpikir begitu. Rasul pernah mengatakan, seandainya nih setahun Ramadan, maka dia lebih baik Ramadan saja begitu. Kalau kita kan baru ngitung Ramadan aja udah ngitung jatuh lebaran tanggal berapa ya kan? Orang jatuhnya Ramadan aja baru besok-besok begitu. Mau ada ini apa namanya? Musyawarah para ulama begitu. Udah yang dibikin jadi lebaran tanggal berapa tuh? Iya. Iya kan? Belum puasa, udah lebaran yang diingat tuh. Kemudian wasiyamuli dan puasanya untukku anadzibihi wal hasanatu bi asri amsalha, dan setiap kebaikan itu apa? Bi asri amsalha, dilipat gandakannya menjadi 10 kali lipat. Ini luar biasa nih. Jadi setiap amalan yang kita lakukan itu luar biasa, sampai dikatakan oleh Rasulullah itu amalan yang sulat di bulan Ramadan itu nilainya senada dengan amalan yang wajib di luar bulan Ramadan. Lalu kalau amalan yang wajib berarti punya lipat berganda. Kayak nih sholat malam tuh, sholat sunat tuh itu nilainya sama dengan sholat wajib. Nilainya ini istimewanya Ramadan. Ya. Kemudian an Abdullah bin Amr anna Nabi SAW qala as-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu asyamu ayya rabbi mana'tu ta'am wasahwat bin nahar fasabi'ni bihi. Jadi di bulan Ramadan ini ada 2. Ini kalau dijaga terus insya Allah kedua-duanya akan nolong kita nih. 1, puasa akan memberikan syafaat. Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat. Apa kata puasa begini? Yaqulu asyam, puasa nanti pada rekat akan berbicara, ay rabbi mana'tu ta'am wa sahwat bin nahar. Wahai Tuhan, katanya, Engkau telah larang dia makan dan minum syahwat di siang hari. Pasapi ini karena itu dia sekarang minta syafaat kepadaku. Itu puasanya bilang, sekarang dia minta syafaat kepadaku. Lalu Quran pun berbicara, yaqulu Al-Quran mana'tu nauma bil lail, kau cegah dia tidur di malam hari. Pasapi bihi, sekarang dia minta syafaat kepadaku karena itu. Apa katanya? Berilah syafaatnya itu. Artinya Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat. Jadi kalau habis tarawih alangkah indahnya nggak pulang dulu tadarusan. Tapi udah pengen buru-buru pulang ke sisa bukaan belum habis ya kan Pak? Ya kayaknya dibudayakan aja. Ya kan di kita tarawih juga nggak lama-lama kan? Kalau mulai jam 8 nggak sampai jam 12 ya. Jam berapa? 9 ya. Kalau lewat juga udah. Misalnya ada salah satu imam agak lama yang biasa jam 9 beres, ada yang 9 belum beres. DKM dibisikin pasti. Kasih tahu jangan terlalu lama. Ya. Ini seandainya nih ya udah duduk bareng bersama selesai tarawih, mari kita bertadur bersama. Misalnya biasanya kalau bacanya bersama itu semangatnya ada gitu. Kalau sendiri kan belum apa-apa baru juga
membuka itu bismillah, ngalama langsung sadaqallahul azim tuh. Iya, itu biasanya begitu. Tapi kalau jamaah, insya Allah itu, ya kan? Makanya dalam ibadah itu ngelihatnya ke atas, dalam urusan dunia lihatnya ke bawah. Ini misalnya besok bertanya begini, ini misalnya nih yang tadarusan, jangan nanya sama orang yang misalnya baru mau mulai. Waduh, baru mulai, karena ngelihatnya ke bawah kita udah saja nungguin dia aja. Nanya sama yang udah banyak, berapa? Udah 5, kan kita jadi semangat tuh. Ini nanya sama yang mau mulai, ya tambah nggak semangat tuh. Tapi kalau urusan dunia ngelihatnya ke bawah, itu yang dianjurkan. Tapi urusan beramal ke atas, biar memacu semangat. Karena kalau urusan dunia ngelihatnya ke atas, nanti keluarnya ya nasib, ya kan? Kalimatnya kan keluar kan bukan alhamdulillah, ya nasib itu. Nah, ya makanya kita harus bisa tuh, oh untuk ibadah melihat ke atas dan urusan dunia lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah akan mudah bersyukur. Itu jadi Al-Qur'annya hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sah. Itu puasa dengan Quran akan memberikan syafaat itu. Kemudian an Abi Umamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amalin yadkhulanil jannah. Jadi Abu Umamah datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amalan yang bisa mengantarkan aku masuk surga." Nah, itu sahabat tuh. Dia datang, kasih tahu deh amalan apa yang kalau saya lakukan amalan itu mengantarkan saya ke surga. Kata Rasulullah apa? Alaika bisaum, hendaknya kamu puasa. Udah dia pergi. Besok dia datang lagi. Pertanyaan yang kedua sama dengan yang pertama. Jawaban Nabi pun sama. Alaika bisaum, puasa. Sampai 3 kali. Itu sampai 3 kali. Artinya kan istimewa puasa. Tapi jangan berpikir begini, kan ada tuh yang puasanya Pak, luar biasa, kayak anak gitu. Malah begadang, habis sahur tidur, buka-buka, bangun-bangun, maghrib, ada kan? Jadi sholat-sholat wajibnya lewat itu, yang nggak ada hitungannya. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat yang pertama dilihat adalah sholatnya. Ya, sholatnya harus kita jaga. Jangan kayak anak kecil, kalau sholat isanya nungguin di samping masjid, pas tarawih masuk. Karena anak kecil itu mah, iya kan Mak? Iya, ada anak kecil mah begitu. Jadi kalau pas mulai tarawih sholat isya, dia pada pinggir-pinggir masjid aja, belum masuk. Pas mulai tarawih masuk tuh anak kecil. Ini kalau nanti ada yang model kayak gitu ya anak kecil aja itu. Ya. Kemudian An Sahal bin Sa'ad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil jannati baban yuqalu lahu. Ini inna lil jannati baban. Jadi di surga itu ada yang namanya bab, pintu. Yuqalu lahu, maka dikatakan apa namanya? Ar-royan. Ar-royan. Yuqalu yaumal qiyamah. Nanti akan bilang tuh, aina shaimun. Jadi pintu itu akan mengatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Jadi surga itu punya pintu namanya royan. Jadi pada hari kiamat nanti dia akan bilang, aina shaimun, mana orang-orang yang shaim, mana orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum, kalau semua masuk udah sampai yang terakhir, ughliqa dalikal bab, akan dengan sendirinya tertutup. Itu pintu spesial buat orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita nyampe Ramadan, kita puasa, berarti udah punya pintu. Tinggal mau masuk apa enggak, ya kan? Udah mau masuk apa nanti aja. Ini kan di surga itu nanti ada nama pintu Ar-Royan buat orang yang berpuasa. Saya nanya, mau masuk apa enggak? Karena di sini nggak ada masalahnya. Di Pandan ada nggak? Nggak ada. Kalau mau masuk pindah, iya kan? Kemudian aksamuhu. Nah ini, puasa itu asyam kismani. Puasa itu dibagi menjadi 2. Ada fardun, ada wajib, ada yang kedua tatawu, yaitu puasa sunat. Dan puasa yang wajib bian qasimu ila salasati aqsam, dibagi menjadi 3. Ini puasa wajib menjadi 3. Pertama puasa Ramadan, yang kedua saumul kafarat,
puasa kafarat nih. Yang ketiga saum nazar. Nah, karena nazar. Nah, ini yang nomor 2 nih, kalau Ramadan kan udah biasa kita laksanakan. Nah, yang kedua ini dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Nanti yang punya Bulughul Maram bisa dibuka. Judulnya itu kalau dalam kitab Bulughul Maram itu tentang puasa sunat, judulnya di puasa sunat adanya hadis itu. Di sana diceritakan itu bukan anak muda, syekh, berarti udah sepuh, udah tua. Bukannya anak muda yang diceritakan, tapi orang tua. Dia datang kepada Rasul, halak tuh ya Rasulullah. Kalau bahasa di Padang, celaka nih sayang. Kenapa? Waqatu ala imraati nahar Ramadan. Wah, saya terjadi perang dengan istri di bulan Ramadan. Mungkin dia pengantin baru nih. Jadi perang, Pak. Ya udah, kata Rasulullah, Pak. Itqu raqabatin, merdekakan hamba saya. Nah, itu resikonya tuh memerdekakan hamba saya. Kan harus punya dirham, harus ada uang, ya kan? Dia bilang udah sanggup itu. Ya sudah, puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh kalau terjadi suatu di siang hari di bulan Ramadan, ya gitu, suami istri itu bayarnya berapa, Pak? 2 bulan berturut-turut, nggak pakai lebaran. Iya, jadi 2 bulan berturut-turut. Si sepuh ini kan cerita sepuh ini, bukan cerita anak muda. Jangan bilang itu anak muda. Enggak, ini sepuh kok, syekh disebutnya, tua berarti. Jangankan 2 bulan, ya kan, sebulan aja kacau dia bilang. Iya, nggak kuat. Ya sudah, katanya apa? Beri makan 60 orang miskin. Bingung dia, karena dia miskin. Akhirnya dikasih sama Rasulullah itu kurma, sedekahkan, kata Rasulullah. Udah dikasih kurma itu untuk diberikan kepada orang 60 orang miskin itu. Memang masih ada orang yang paling miskin di sini selain saya. Ya udah, bawa sih, senyum Rasul. Ini kesimpulannya apa? Udah miskin ngaco lagi nih orang. Itu kan begitu kan. Ya artinya ada resikonya begitu. Jadi jangan sampai terjadi gitu. Kalau terjadi itu satu tuh, 2 bulan berturut-turut. Yang dipermasalahkan, yang diperdebatkan perempuannya. Apakah kena sanksinya juga? Nah itu yang masih ada perbedaan ulama. Iya, yang dimasalahkan nih apakah termasuk wanitanya juga itu. Kemudian puasa nazar itu. Jadi kalau misalnya bapak punya nazar, kalau seandainya anak saya lulus ujian saya akan berpuasa seminggu, wajib tuh hukumnya, dia harus berpuasa seminggu itu. Tapi kalau nazarnya yang jelek-jelek mah nggak usah dipenuhi. Misalnya kalau anak saya lulus saya mau jaipongan di lampu merah, nggak usah itu mah. Nggak usah itu mah, ya kan. Ya mau ngapain ya, jaipongannya nggak tanggung-tanggung di lampu merah, ya kan. Nah, itu nggak usah lah itu. Kemudian saum Ramadan, hukumnya saum Ramadan wajibun bil kitab wa sunnah wal ijma. Nah ini sepakat, dasarnya Al-Quran pertama, yang kedua al hadis, yang ketiga ijma'ul ulama. Kalau dalam Al-Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini kita disuruh berpuasa ini agar menjadi manusia yang luar biasa itu. La'allakum tattaqun. Makanya pada saat puasa itu merasakan kehadiran Allahnya luar biasa. Iya, kenapa? Ini kalau seandainya pendidikan selama 1 bulan ini diterjemahkan dalam 11 bulan, aman dunia ini. Contohnya sederhana, ketika kita berpuasa haus luar biasa, terus kita wudhu, kira-kira mau korupsi apa enggak? Pas kumur-kumur keluar separuh, ditelan separuh, enggak kan Pak? Kalaupun kita lakukan, ada orang tahu enggak? Enggak ada. Tapi kenapa enggak melakukan? Oh, dia bilang, nih sebelah orang yang wudhu saya, sebelah saya bohongin bisa, tapi bagaimana saya nipu Allah? Itu didik luar biasa. Jadi apa? Kita dibangun kesadaran dalam diri kita tentang kehadiran Allah. Nah kalau itu terbangun, benar-benar berhasil, aman negeri ini. Itu. Ya kan? Ini kan luar biasa. Bahkan panggilannya ini, kalau para ahli mengatakan apa dengan kata ya di sini, munada ini bagaimana panggilan? Ini panggilan seorang kekasih untuk kekasih. Jadi panggilan mesra ini.
Dan ingat, dalam ayat ini gak semua manusia diundang oleh Allah. Yang diundang berpuasa hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang beriman, kalau ada orang puasa, beriman dia. Ya kalaupun dia pakai baju koko, pakai kopi yang gak puasa, kebalikannya. Ya itu kan, kenapa? Karena yang diundang orang yang beriman. Berarti kalau dia benar puasa, dia beriman. Atau kalau dia benar beriman, pasti dia puasa. Tapi ada yang ngaku iman, nggak puasa. Makanya besok itu akan, saya pernah bilang minggu kemarin kan, akan ada 3 kelompok. Kalau hari Sabtu kan sudah diumumkan, jadi kan dari umat Islam dari kalangan Muhammadiyah, ya kan, menyatakan hari Sabtu puasa. Di kalangannya itu belum. Mungkin juga entah mungkin dia tanggal 3. Ini kan yang paling parah nih kelompok yang ketiga. Jadi ada orang Islam di kelompok yang ketiga, dia nggak pakai puasa, langsung lebaran. Itu yang parah tuh. Islam mana? KTP. Iya kan? Udah langsung lebaran aja deh mah. Dikunci rumah pintunya. Mau dijagain asem tetap keluar ya kan. Allah diakal-akalin Pak. Makan pakai hordeng supaya nggak kelihatan. Yang penting nggak kelihatan kepalanya. Kenapa? Karena selama masih ada kepalanya nggak boleh. Kalau kepalanya nggak ada, boleh. Ya, jadi besok kalau ada orang lewat nggak ada kepalanya, boleh. Iya kan Pak? Ini kalau lepas kepala masih manusia atau udah almarhum? Kalau kepalanya nggak ada, almarhum berarti kan? Makanya kalau udah almarhum kan udah nggak wajib puasa. Jadi kalau besok ada orang jalan tanpa kepala, kira-kira manusia atau setan? Nah, iya, jadi kalau yang itu, padahal kata Rasulullah, ini kata Rasulullah, ini Rasulullah pernah mengatakan begini kan, kalau datang bulan Ramadan apa kata Rasul? Qad ja'akum syahrul mubarak, itu datang kepada kalian adalah bulan yang penuh barokah. Dan pada bulan itu, pada bulan apa? Tuftahu bihi abwabul jannah, dibuka pintu surga itu. Jadi terbuka, bayangin aja dari mulai bapak masak, ibu masak sahur itu sudah luar biasa, udah ibadah. Terus pagi-pagi dia udah beli persiapannya buka, jam 6 aja udah belanja buat buka ya kan. Terus sampai jam 4 dia masak sampai maghrib, semuanya ibadah semua ya kan Pak, sampai maghrib udah persiapan lagi ke masjid dia, semuanya jalan menuju surga semuanya. Artinya nggak maksiat pada saat dengan sendirinya neraka terkunci. Jadi pintu surga terbuka, pintu neraka dikunci. Dan yang terakhirnya apa kata Rasulullah? Watagullu fi syaitan. Dan setannya diborgol, setannya diikat. Makanya setan pada nggak ada di bulan puasa. Iya, ada yang bilang, kok nggak ada setan di bulan puasa? Banyak orang nggak puasa. Ada orang yang ingin mengganti selama bulan Ramadan ketidakhadiran setan. Kan setan nggak hadir tuh, karena diganti sama dia. Makanya jangan pengen ganti, ya kan mah. Jadi pintu surganya dibuka, pintu nerakanya dikunci, setannya diikat. Jadi setan nggak ada, ya kan? Maka jangan pengen ganti, ya kan gitu. Ada juga yang pengen ganti. Nah kemudian yang kedua, Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah kalimat berikutnya apa? Paman syahida minkumus syahra falyasum. Itu yang kena hitam puasa itu paman syahida minkumus syahra. Jadi kalau kita hadir di bulan itu, ada nggak kemana-mana, maka hitam kena kita puasa. Tapi kalau misalnya besok dari kita nih teman-teman yang ada semua bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di masjid ini, mulai besok dia pergi ke Medan misalnya, dari Medan ke Surabaya, dia boleh nggak puasa karena dia nggak mukim ya kan, musafir lah, dia boleh nggak puasa. Dari situ terus muterin Indonesia, pulang-pulang malam takbir. Nah, dia pulang kan malam takbir, boleh ikut lebaran, boleh. Tapi dia punya utang selama sebulan. Nah, mendingan gak usah kemana-mana, ya kan? Kan berpuasa. Itu ya Pak. Itu kan rusak tuh, paman syahidah minkum tuh. Jadi kalau kita hadir dengan hadirnya Ramadan itu puasa.
Tapi kalau ntar misalnya dari mulai besok malam tuh kita pas isya tidur nggak bangun-bangun terus, aman tuh. Bangun-bangunnya malam takbir. Iya. Dan lupa lagi nggak tahu itu. Nah, aman tuh. Pas dikasih tahu lu tidur kelamaan lu. Itu cerita lain. Itu jadi kalimatnya paman syahidah itu. Jadi siapa yang menyaksikan gitu kan. Jadi hadir. Berarti ada dia mukim sehat wajib dia berpuasa. Ya tentu saja dari saham balik tuh. Kalau belum balik mah enggak wajib. Ya, yang belum balik-balik kan enggak wajib. Ya kan kayak anak-anak SD itu masih kecil tuh. Tapi pada kuat-kuat sekarang mah anak kelas 4 SD aja alhamdulillah kuat sekarang. Kadang-kadang bapaknya itu yang enggak kuat. Anaknya kuat, bapaknya enggak kuat tuh. Ya, nah itu. Nah kalau sakit bagaimana? Boleh ganti aja. Nah terjadi perbedaan pandangan itu ketika di dalam Al-Quran itu ada satu ayat tuh yang berbicara tentang yang orang tidak mampu. Tidak mampu diartikan juga bisa mendapatkan kesulitan. Berarti orang sepuh tuh, yang udah tua itu, udah sepuh udah nggak bisa berpuasa. Di situ perintahnya tapi dia tuh tamu miskin. Tugas dia hanya memberikan fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi setiap hari dia beri itu makan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan ibu yang hamil? Ibu yang melahirkan? Kalau menurut Abu Hanifah, dia hanya bayar fidyah saja, tidak pakai qada itu. Tapi menurut Imam Syafi'i, bayar qada juga bayar fidyah. Kalau yang dikhawatirkan bayinya, qada dan fidyah. Kalau dikhawatirkan itu ibunya saja, berarti wajibnya hanya membayar qada saja. Di kita di sini diambil pendapat Abu Hanifah aja nih. Ya memang kalau misalnya ibu melahirkan, dia harus membayar. Ingat setelah melahirkan ada menyusui, iya kan? Menyusui menurut Al-Quran kan 2 tahun. Nah kalau dia nyusuin itu belum apa-apa lagi, udah datang Ramadan lagi, bayarnya kapan? Nah disitu makanya dia bayar dengan fidyah. Makanya yang paling enak itu yang setiap tahun lahiran, Pak. Itu mau bahasa. Ya pas Ramadan lahiran, pas mulai Ramadan lahiran, ya 10 tahun aja luar biasa. Ya kan, bayarnya kapan nih kan? Ini baru bayar masih belum itu. Udah datang lagi masa puasa itu. Gitu. Tapi harus konsultasi dengan dokter. Bagaimana kalau menurut dokter ini nggak bisa. Ini kesehatannya ABC lah begitu. Jangan udah kira-kira kayak ini udah positif nggak puasa kayaknya ya. Enggak, komunikasi dulu dengan ahli kesehatan. Dokter muslim, kalau kata dokternya begini ya udah turutin itu. Nanyanya sama dokter yang gak resep puasa ya tuh nggak usah puasa nih kata dia begitu. Jadi jangan salah nanya lah. Ya. Nah kemudian an Abi Hurairah an Nabi SAW qala as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffarat lima bainahuma idza ustunibatil kaba'ir rawahul Muslim. Ini buat kita sholat 5 waktu dari hari Jumat sampai Jumat, dari Ramadan ke Ramadan apa? Mukaffarat lima bainahuma. Itu dosa-dosa kita dari Ramadan kemarin ketemu lagi Ramadan dihapus selama kita menjauhi dosa-dosa yang besar. Makanya kenapa orang pada bahagia datang Ramadan. Jadi pas mau datang Ramadan tuh udah bersyukur dari mulai kemarin, dari berdoa tuh dari bulan Rajab. Mudah-mudahan sampai ke Syaban, dari Syaban mudah-mudahan sampai wa balighna Ramadan, kan begitu kan? Tapi ada juga pas udah mau ada deket-deket Ramadan, udah nih ngomong begini, ya udah mau Ramadan lagi waktu. Itu mau ngapain dia ngomong begitu? Tapi kalau di sini mah nggak pada bersyukur terus, alhamdulillah sebentar lagi kita mau masuk Ramadan, senang banget. Bahkan masjid dibersihin, semua dibersihin karena mau pada iktikaf ya kan? Ini benar luar biasa, itu istimewa sekali lah.
Kemudian an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana wa arrafa hududahu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan dia mengetahui batasan-batasannya, apa yang harus dijaga, dia jaga betul. Tadi itu jaga lisan, nggak boleh ngomong-ngomong kotor, ya kan, dia jaga betul lisannya itu. Wa tahafadhu mimma yanbaghi mimma kana yanbaghi ayatab. Jadi dia jaga apa yang seharusnya benar-benar dia jaga. Kufira ma qablahu, akan dihapus tuh itu sebelumnya kesalahan-kesalahan kita. Makanya itu luar biasa kesempatan kita nih, kalau kita diberi kesempatan Ramadan, kita jaga puasa kita dengan benar. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir itu, kalau Rasulullah SAW man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, dengan mantap dia percaya betul kepada Allah. Kenapa? Tentu puasa ini tidak membahayakan, dia yakin benar kepada Allah, sambil dia introspeksi diri. Selama Ramadan tuh dia berpikir, saya tuh sebenarnya orang baik apa bukan? Ya kan? Kadang-kadang kita kayak orang baik gitu ya, kayak gitu. Tapi benar gak nih gitu? Kita nanya. Jangan orang yang nanya lah, kita nanya aja diri kita. Ini sebenarnya saya udah baik apa baru mau baik? Kira-kira yang mana nih? Ini nanya dengan diri kita. Ya, terus kita lakukan itu semuanya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan dengan mantap, dengan penuh keimanan, sambil kita introspeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dosa-dosa kita yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya bersyukurlah kalau besok kita nyampe Ramadan, kita berpuasa. Kenapa? Oh, kemarin dah habis semuanya tuh. Kalaupun nanti dipanggil di bulan Ramadan, insya Allah lempeng lah masuk surganya itu. Iya benar tuh. Cuman kalau ditanya mau di bulan Ramadan apa setelah Ramadan, nggak ada yang milih di bulan Ramadan. Kenapa? Karena udah siap buat Lebaran. Iya, nggak tahan, ntar aja lah katanya. Habis, ini kalau udah habis Syawal tuh kadang-kadang baru Syawal aja hari pertama udah banyak nasihat lagi aja. Ramadan jaga waktu, sebelum zuhur aja udah pada wudu, udah siap. Pas Syawal malah nanya, emang udah zuhur? Iya kan? Kalau udah Ramadan banyak nanya tuh. Coba sebelum Ramadan udah siap kan, bener-bener mantap kesiapannya itu. Jadi sebelum zuhur pada siap ke masjid, ya, sebelum asar begitu. Pas Ramadan selesai pula kadang-kadang ya kan, sampai nanya udah zuhur, udah mau asar, aduh belum sholat ini. Ya dia lupa sih tadi, nggak apa-apa karena dia lupa. Mudah-mudahan lupa beneran gitu kan, bukan lupa itu kan. Kalau lupa beneran mah gratis Pak, aman. Kalau orang lupa mah nggak pernah diperintah. Nih kalau kita lupa nih sama sekali nggak ingat sama sholat 2 bulan aja, nggak sholat kan emang nggak inget, aman. Iya. Makanya kalau nggak mau sholat, ya Allah tarik aja tuh rasa ingatnya biar lupa gitu, ya, biar aman ya. Itu mudah-mudahan lah kita nih diberi kesempatan nanti di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memperbaiki dan bisa meningkatkan kualitas iman kita tentunya. Kenapa? Karena pendidikannya ada di sana, ada kalimat yang tadi itu, semoga menjadi orang yang bertakwa, dilatih ya, merasakan kehadiran Allah. Buktinya di kamar nggak ada siapapun ya, cuman kita, ada makanan, ada minuman, tetap kita nggak makan. Kenapa? Selalu kita katakan, Allah lihat saya. Kalau kemarin kan selalu kalimatnya bukan Allah, nggak ada orang. Iya kan, beda kan, nggak ada orang, makanya dia juga bukan orang. Kan boleh kita berbuat maksiat kalau nggak ada orang. Nih kali di masjid banyak orang kan, jangan. Pulang ke rumah nih, ada orang nggak? Ada, jangan. Masuk kamar, ada orang nggak? Nah kalau Bapak tengok kanan tengok kiri merasa nggak ada, Bapak lihat kaca besar, lihat di kaca udah berubah belum? Nah pas ngaca udah jadi monyet, boleh. Pas ngaca wajahnya kita berarti orang, jangan. Benar ya Pak? Pas ngaca ini mau udah monyet, nah boleh deh, itu udah nggak ada orang berarti. Kan gitu kalimatnya kan? Silahkan berbuat maksiat kalau nggak ada orang. Kalau di masjid banyak orang, pulang ke rumah ada orang nggak?
Nah, masuk kamar, kunci pintu. Ada orang nggak kira-kira? Lihat kaca. Pasti kaca. Oh, udah bukan ini. Ini mah yang di kebun binatang. Nah, udah. Kalau pas-pasi, oh saya, masih saya. Ya udah jangan, karena masih ada orang. Tapi ketika Ramadan, pikirnya bukan begitu. Allah melihat saya. Itu luar biasa. Orang yang bertakwa, orang yang selalu merasakan kehadiran Allah. Mudah-mudahan. Dan kalimatnya begitu kan? La'allakum tattaqun. Ini kita didik selama Ramadan ini. Nah mungkin itu saja Bapak-bapak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena mungkin juga banyak dosa, ya. Banyak salah selama ini barangkali ya, banyak kekeliruan lah. Saya mohon dibukakan pintu maaf agar kita nih dimasuk bulan suci ini benar-benar bersih lah semuanya. Ya diantara kita benar-benar harus saling memaafkan. Itu manusia yang mulia itu kan orang yang mau memaafkan, ya kan. Tapi juga ada yang ngancam nggak dimaafin ini. Kan ada yang sampai bilang begini, pokoknya jangan injak lagi tempat saya. Kalau ada yang ngomong begitu, jangan jalan kaki, naik motor aja, jangan nginjek gitu mah. Itu. Ya mudah-mudahan semuanya kita sehat, kita diberi umur panjang oleh Allah, kita bisa berpuasa dengan baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.